guys, selama 1 bulan ini saya tidak ngevlog ke situs bersejarah yang ada di kota Cirebon. Nah, kali ini saya akan ngevlog di Keraton Kasepuhan yang ada di Cirebon. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam, saya masih menunggu kakak saya yang dari Jagabayan guys. Nah, sepertinya itu dia ada di sana guys. Tapi dia kayaknya kelewatan. Itu dia datang kelewatan. Ini dia datang. Aku udah lihat dari jauh tadi. Sebentar. Iya. Masuk ke dalam. Ininya mereka taruh di mana ya? Boleh Pak, maaf sebelumnya boleh diperkenalkan namanya terlebih dahulu? Ya, nama saya ya Bapak Satu ya, Iya. sebagai pemandu di sini. Iya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ini Gini Pak, saya kan belum tahu tuh tentang Keraton Cirebon Kasepuhan ini ya. Iya. Mohon dijelasin dari ini tempat apa gitu sampai ke dalamnya gitu Iya. kan. jadi keraton ini dulu ya itu dinamakan Keraton Dalam Agung Pakungwati. Iya. Pakung artinya udang, Kalawati artinya perempuan. Jadi udang perempuan atau udang wanita. Keraton Pakungwati itu dibuat pada tahun 1430 Masehi. Iya. Itu yang membuatnya putra mahkota atau anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walang Sungsang. Iya. Tapi dikenal yaitu Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Buana. Atau lebih dikenal dengan Mbahku Cirebon. Oh ya. Nah, nanti keratonnya di sebelah timur sana. Oh, keratonnya ada di sebelah sana ya. Yang ada pohon besarnya itu ya. Oke. Tuh, di bawahnya ada keraton sama. Oh ya Pak. Lalu keraton itu diserahkan kepada keponakannya. Siapa keponakannya Pak? Sekaligus menantu yang bernama Sesarip Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ya kenapa Sunan Gunung disebutnya keponakan Pangeran Cakrabuana? Karena Sunan Gunung Jati ini anaknya adiknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyai Mas Rara Santang. Oh iya iya. Nah, juga Sunan Gunung Jati ini menantunya Pangeran Cakrabuana. Karena Sunan Gunung Jati menikah dengan anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Ratu Ayu Dewi Pakungwati. Oh. Yang namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalam Agung Pakungwati. Oh, yang sering disebut-sebut itu ya, Karena Keraton Pakungwati itu. Pangeran Cakrabuana saking cintanya kepada anak perempuannya, maka namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalam Agung. Oke Pak. Lalu Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 ya atau 1478 Sunan Gunung Jati diangkat menjadi raja pertama. Kayak gitu ya. Ya itu. Lalu kurang lebih pada tahun 1529 yaitu Sunan Gunung Jati memperluas Keraton Pakungwati dari sebelah timur ke sebelah barat daya nanti di dalam sana. Oh iya. Itu pada tahun 1529. Lalu masa keemasan, masa kejayaan, masyarakatnya sudah sejahtera zamannya Jati dan Pangeran Cakrabuana ini, itu Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 dalam usia 120 meninggalnya Sunan Jati ya. Ya, lalu pada tahun 1679 yaitu
selama angkatnya Sunan Jati itu terjadi proses sejarah. Oh, Akibat campur tangan Belanda, berdirilah Keraton Kanoman oh Keraton Kanoman di ya. sebelah utara sana. Ya, dari sini Keraton Kanoman itu setengah kilo lagi. Oke. Jadi Kanoman artinya yang anom, yang muda. Terus Keraton Kakungwatinya diganti nama dengan nama Keraton Kasepuhan. Oh, kayak Artinya begitu. yang sepuh, yang tua. Nah, seperti itu. Oke Pak, boleh nanti kita masuk ke dalam ya Pak. Boleh. Boleh dijelasin juga tempat apa, tempat Ya, maka apa kita gitu. masuk ke kompleks Siti Inggil ya. Ini Siti Inggil ini, Siti itu artinya tanah, kalau Inggil artinya tinggi. Oh, Siti Jadi tanah Inggil. tinggi atau lemah dhuwur. Oh, lemah Juga dhuwur di ya. kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding atau tanpa tembok. Oke Pak, boleh kita masuk ke dalam ya boleh Pak? masuk enggak ya. Ini enggak sembarangan Mbak, batu batanya dipasangnya pakai getah aren. Ya. Oh, kayak gitu ya Pak. Perekatnya getah aren sama kapur siri. Perekatnya getaren sama kapur siri. Ini namanya gapura apa itu Pak? Gapura Adi ya. Gapura Adi ya Pak ya. Nah, ya. Itu ya. Nah, itu piring-piringnya dari Kaisar Ming. Dari Kaisar Ming Pak. Ya. Masih asli itu. Masih asli Bu ya. Jadi gapura-gapuranya itu Mbak ya, itu dinamakan Gapura Adi ya, atau Gapura Candi Bentar ya. Oh, ini Candi Bentar ini Ya, Gapura Candi Adi. Bentar ya. Itu. Ini sebelah sana itu Gapura Banteng. Oh, gitu Gapura Banteng ya Pak. Kalau ini tempat apa nih Pak? Nah, Yang ini bangunan ini. ini ya namanya Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang. Ya, Mande Malang Semirang dulu difungsikan untuk tempat duduknya raja Oh, dengan kayak begitu. permaisuri, dengan keluarga lesehan ya Bu ya. Apabila menyaksikan sidang atau acara di alun-alun sana Mbak. Oh, alun-alun yang di depan sana ya Pak ya? Sana alun-alun. Oh, itu ya kayak lapangan luas itu ya. Di sini. Iya, sultan atau raja dengan permaisuri dengan keluarga. Ya, di sini di Mande Malang Semirang. Oh, kalau yang itu Pak, itu bangunan apa itu Pak? Itu Mande Semartinandu. Mande Semartinandu. Iya, Jadi itu tempat apa? Semartinandu itu dulu difungsikan untuk tempat duduknya penghulu, penasihat raja dan jaksa begitu. Oh, itu. Tiangnya ada 2, melambangkan 2 kalimat syahadat. Tapi pendek ya Pak tempat Ya, duduknya. Tetap duduknya lesehan. Oh, kayak begitu ya. Jadi posisi duduknya itu di tengah, agak ke tengah. Oh, seperti Ya, itu. seperti itu. Kalau yang itu Pak bangunan Yang apa Pak? itu Mande Pandawa 5. Mande Pandawa 5 itu tempat apa Tiangnya Pak? ada 5, merupakan Boleh kita lambang kesana? rukun Islam yang 5. Nah, terus itu difungsikan Mbak untuk tempat duduknya pengawal raja. Oh, ini tempat duduk pengawal raja ya. Mande Pandawa 5. Ya. Ini bangunannya masih asli Pak? Konstruksi kayu masih asli 1529. Oh, masih asli ya Pak ya. Sistem bangunannya knockdown. Knockdoor itu maksudnya gimana? Knockdown itu bukan pakai paku, pakainya pasak atau baji. Pasak atau baji itu Jadi gimana? nggak pakai paku dimasuk tuh. Dimasukin ininya pak kayunya tuh ya. Kayu sama kayu Oh, kayak begitu. Nah, nah, Itu Pak bangunan apa? kalau yang sebelah barat itu Mande Karsmen. Untuk apa itu Mande Pak? Karsmen itu sampai sekarang masih difungsikan untuk membunyikan gamelan sekaten. Oh, gamelan sekaten. Dalam 1 tahun gamelan itu difungsikan 2 kali. Setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oh, Atau kayak 1 gitu ya. Syawal dan 10 Zulhijjah. Nah, Kalau yang ini ini Mande Palinggihan atau Mande Pengiring. Mande Palinggihan. Palinggihan atau Mande Pengiring. Ini kalau yang ini untuk apa Pak? Fungsinya ini untuk tempat duduknya pengiring-pengiring raja. Oh, kayak begitu. Ya, tiangnya ada 8, melambangkan 8 penjuru arah mata angin. Inilah dia bangunan. Yang tengahnya Mbak, mohon maaf itu ada 4, melambangkan bahwa manusia dibuat atas 4 unsur, 4 oke. elemen, dari tanah, api, air, dan angin atau udara. Itu tidak lepas dari kita. Kita dalam hidup selalu membutuhkan itu. Oh, iya. Ya mohon maaf kalau Mande Malang Semirang ini Mbak,
Ya, untuk Ini bangunan utamanya ya Pak ya, di Lemaduwur ini ya Pak. ya, ini semuanya sama dari tahun 1529. Oh, lama banget ya. Tapi Mandi Malang Sembilang ini tiang tengahnya ada 6. Iya, ini tiang Ya. tengah. Oh Ada iya, enam. ini ada 6 ya. Itu melambangkan rukun iman yang 6. Rukun iman. Terus tiang seluruhnya Mandi Malang Sembilang itu, mohon maaf, itu ada 20. Melambangkan sifat Allah yang 20. Sifat wajib, wujud, tidak, mbako, mukolafatul, hawadisi, kiamuhu, binafsi, dan sebagainya. Kalau yang tadi itu sebelah sana tuh ada 7 ya. Melambangkan apa itu? 8 Bu, 8. sama. Oh iya. Nah, mana ini ya? Iya, yuk. Yuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ini terawat sekali ya Pak, bangunan-bangunan di Keraton Kasepuhan ini Pak. Ya, alhamdulillah ya, masih terjaga, masih terawat. Di kompleks Siti Inggil ini bangunan-bangunannya yang sudah direvitalisasi itu hanya genteng Oh, cuman gentengnya atau aja ya. sirapnya ya udah diganti. Kalau ini Pak, ini memang dari dulu Oh juga. enggak, ini lampu Momolo Kencana ya. Momolo Kencana. Ya, revitalisasi dari tahun 1997. Oh, oke. Waktu ada festival keraton. Oh iya iya. Ya, gitu. Untuk penerangan dia lah ya Pak ya. Ya. Yuk masuk ke Terus dalam. gayanya, motifnya itu Mbak ya, gaya Hindu. Gaya Hindu. Ya, karena arsiteknya dari Hindu, dari kerajaan Majapahit yang bernama Raden Sepat. Oh, Raden Sepat. Raden Sepat itu pengikutnya Raden Patah yang sudah diislami. Ya, itu. Raden Sepat dari kebangsaan Majapahit. Dari Majapahit ya Pak ya. Dari Ini dia gapura apa nih Pak? Gapura Banteng. Gapura Banteng nih bangunannya. Nah ini Pak, Batu Lingga dan Yoni. Ya, ini Batu Lingga Yoni ini, mohon maaf, itu melambangkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Oh, Nabi Adam dan Siti Hawa. Boleh kesini Kalau kita? menurut Islamnya. Oh iya Pak. Tapi kalau menurut agama Hindu lambang Dewa Siwa. Dewa Siwa dan Dewi Durga. Karena mohon maaf, keraton ini buat masa perang dari Hindu ke Islam. Karena keraton ini dulu bagian dari kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Kayak Di begini Prabu dia. Siliwangi ini kakeknya Sunan Gunung Jati. Karena ibunya Sunan Jati yang bernama Nyimas Rara Santang ya anaknya Prabu Siliwangi. Dulu nih Pak difungsikan untuk apa ini Pak? Ya mohon maaf, kalau lingganya Iya. dulu bisa difungsikan untuk ukuran jam. Oh, ukuran jam. Jadi mengambil dari bayangan matahari. Oh, bayangan matahari. Kalau Yoninya Pak? Yoninya hanya sebagai lambang perempuan. Oh, kayak begitu ya ya ya. ya. Adam dan Hawa ya. Iya. Oke Pak, boleh kita masuk ke dalam. Ini gapura banteng ini ya Mbak ya. Kenapa disebutnya gapura banteng? Karena di bagian kaki gapura ini ada relief bantengnya. Oh, relief banteng. Melambangkan kekuatan atau keberanian aparatur negara. Mangga kita lihat Iya Pak. relief bantengnya. Relief banteng. Oh, kayaknya dulu ada gerbangnya nih ya Pak. Udah copot nih kayaknya. Ini dia gapura banteng. Oh iya benar. Oh iya gambar banteng. Relief banteng ya. Bagus banget ya Pak ya. Jadi melambangkan kekuatan atau keberanian aparatur negara. Oke Pak. Prajurit ya. Banyak bangunan di sini. Bagus-bagus. Kita lebih ke dalam lagi karena bagian-bagian keratonnya banyak sekali ya. Nah, Ini kita berada di Pendopo Pengada. pendopo pengada. Pengada itu dulu difungsikan untuk tempat tugasnya 5 aparatur keraton. Oh, oke. 5 aparatur keraton seperti Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, Laskar Dalem, dan Kaum Dalem. Di tempat tugasnya di sini. Oh, kayak abdi-abdi dalamnya di sini semua ya Pak. Iya. Oh, kayak gitu. Itu Pak yang di sebelahnya? Pejabat-pejabat khususnya ya. Oh, iya iya ya, pejabat khusus. Kalau yang ini sebelahnya Sama. sama ya Pak? Sama.
Kantornya enak ya, seliwir-seliwir. Banyak pohonnya rindang gitu. Oh, ini dari tadi lurus pintu depan ini ya Pak ya? Ya, itu pintu pertamanya, mohon maaf ya. Itu dinamakan Kretek, Apa Pak? Kretek Pangrawit. Kretek Pangrawit. Wah itu. Kretekan sama dengan jembatan. Oh kayak gitu ya. Juga kretek sama dengan kerenteknya hati, perasaan. Kalau pangrawitnya artinya kecil, baik, halus dan lurus. Jadi maksudnya apabila ada tamu umum, tamu agung, tamu kenegaraan yang memasuki keraton ini mempunyai tujuan dengan hati yang halus dan lurus. Kita kalau mempunyai sifat jelek, mempunyai sifat tidak relevan, sifat jeleknya dibuang di kali tadi. Jadi yang Oh bersifat di yang kali baik, itu halus ya. dan lurus, ya. Oke Pak. Filosofinya ada semua ya. Nih Pintunya nggak sembarangan. Ya, pintu depan sana ya, dengan pintu belakang dibuat tidak boleh lurus. kenapa itu Pak? Jadi kalau lurus boros. Oh lurus itu boros. Rezeki gampang masuk, tapi gampang keluar. Keluar ya. Ya. Jadinya Gitu. enggak. Tapi kalau feng shui miring, ya rezeki gampang masuk, nanti keluarnya sedikit susah. Jadi nanti kita ini hidupnya hemat, nggak berlebihan. Jadi ibu dan mbak nanti kalau membuat rumah jangan sampai tusuk sate. Sebab kalau rumah tusuk sate lurus, itu takutnya keluarga kita banyak permasalahan. Tapi tetap syariat. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Allah. Oke Ya. Pak. Oke. Kenapa ada unsur budaya Cina? Karena Sunan Gunung Jati ini ya itu menikah dengan Putri Ongtin ya? atau Putri Ongtin. Oh iya ya. Tapi mualaf nama Islamnya yaitu Nyai Mas Laras Sumanding, Oh yang Nyai Mas artinya Sumanding. laras kudu disanding. Karena seorang permaisuri cantik ya, itu ya harus pantas disanding sama seorang raja ya Bu ya. Iya benar Pak. Yuk Pak kita ke dalam. Oke, monggo kita masuk ke dalam. Jadi mohon maaf ini depan ini namanya Taman Giyanti. Taman Giyanti ya Pak. Taman Giyanti dulu yang membuatnya Pangeran Giyanti. Pangeran Giyanti itu siapa Pak? Pangeran Giyanti itu lebih dikenal itu Pangeran Arya Carbon Kararangan. Oh Pangeran Arya Carbon Kararangan. Ya, yang termasuk yang membuat Gua Sunyaragi. Oh Ya, iya iya ya, Pak. memang awalnya Gua Sunyaragi dibuat oleh masanya Pangeran Losari Iya. pada tahun 1679 lalu direvitalisasi oleh Pangeran Arya Carbonegara pada tahun 1730 ya. Oke gitu. Pak. Kita masuk ke pintu berikutnya. Pintu geledekan. Pintu geledekan. Oh ya. Pintu geledekan ini yang terdiri dari atapnya ya gitu. Terus mohon maaf dulu dijaga sama 2 laskar Siapa itu Pak? ya, prajurit Oh prajurit. ya itu. Tapi mohon maaf nih pintunya udah diganti Mbak, daun pintunya dulu pakai kayu ya, Mm-mm. pintu kayu. Ini bangunannya yang asli atau ini renovasi ya Pak? Ya ininya tiang-tiangnya masih asli Mbak. Oh tiangnya asli ya Pak. Masih asli, yang diganti hanya gentengnya aja Bu. Iya, kalau ini baru jadi ya. Oh itu tempat museum ya. Tempat ada museumnya itu. Itu yang sebelah baratnya Langgar Agung Mbak. Oh Langgar Agung. Ini tempat apa Pak? Langgar Agung ini itu musola, Oh musola. Musolanya masih berfungsi ya Pak? masih difungsikan untuk keluarga keraton, juga untuk perkampungan Magersari atau orang-orang Magersari, dan juga difungsikan untuk umum, untuk pengunjung. Oh iya. Ya, gitu. Itu tempat beduknya ada di luar ya? Itu juga Langgar Agung ini sampai saat ini juga masih difungsikan untuk
upacara Maulid Nabi atau disebutnya upacara turunnya Panjang Jimat. Oh, Panjang Jimat yang setahun sekali itu ya? Iya. Jadi nanti arak-arakannya dari istana diarak-arak, ya diarak-arak, lalu masuknya di Langgar Agung ini. Nanti di Langgar Agung ini dibacakan asrokolan atau asrakalan Alkitab Barjangji atau marhabanan atau selawat Nabi ya. Oke. Dari sana itu diarak-arak, ke awalnya permulaan dari jam 6 sore lah, jam 18 sore ya. Terus nanti diarak-arak sekitar jam 9. Jam 9 malam lalu dimasukkan ke Langgar Agung. Nanti masuk laginya sekitar ya setengah 12 ya atau jam 12 malam ya Bu. Kalau arak-arakan udah sampai ke keraton? Enggak, hanya sebatas Langgar Agung. Sampai sini aja balik. Iya, itu juga Bu, pengunjungnya luar biasa. Tapi mohon maaf ya tahun ini atau tahun kemarin karena kita mengikuti ya. Iya, saya di depan Pak, nggak jadi masuk, nunggu sampai jam 1 malam. Beneran. Jadi mengikuti protokol kesehatan. Iya bener. Kecil ya. Iya, nggak ada pasar malam Bu. Iya, saya nunggu sampai jam 1 malam nggak ada. Biasa jualan. Tapi intinya gini Mbak, karena Mbak tahun kemarin mungkin nggak mengerti ya apa yang disebutnya upacara turunnya Panjang Jimat. Saya jabarin ya. Panjang Jimat itu artinya panjang, artinya diperingati. Oh, seperti sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang hari atau sepanjang hidup kita. Itu arti daripada panjang. Arti jimatnya siji kang dirumat. Siji kan satu, yang dirumat artinya yang dirawat. Apa yang dirawat? Yaitu seperti 2 kalimat syahadat, benar. Ya, jadi syahadat ini tidak boleh lepas dari kita. Sebab kalau kita lepas dari syahadat, nanti takutnya kafir atau murtad. Auzubillah min dzalik kok ya. Dirawatnya Mbak, mohon maaf, itu melalui ibadah. Ibadah kita tuh gimana? Melalui tingkah laku kita sehari-hari, melalui sholat. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Yang diarak-arak dari sana itu Bu ya, itu 7 nasi rasul, nasi tumpeng. Kenapa ada 7? 7 melambangkan hari. Sebab manusia dilahirkan Mbak pada hari apa itu ada dalam 7 hari. Oh, ya, gitu. termasuk di dalamnya lahirnya Kanjeng Nabi pada hari Senin. Ya, Ibu sendiri. Oh ya ini ya hari Senin ya, benar. Ya. Juga kenapa disebutnya nasi rasul? Karena pada saat dibuat ya Bu ya, itu dibacain hadorowan dulu, dibacain sholawat Nabi. Itu yang membuatnya dulu perawan sunti. Perawan sunti itu maksudnya gimana Pak? Wanita yang nggak menikah. Oh, yang kayak ada patung yang di ini ya, Sunyaragi ya? Oh, kayak begitu. Ya, sekarang perawan suntinya sudah nggak ada, sudah banyak meninggal, digantinya sama ibu-ibu yang sudah menopause. Oh, yang gitu. sudah suci kembali, yang sudah nggak menstruasi. Kayak kita Iya, yang sudah merdeka. Nah, syaratnya yang memasak 7 nasi itu wanita yang suci, yang bersih. Oh, benar. Ya, Bu, ya. Itu masaknya khusus di dapur mulut, Mbak. Oh, gitu ada dapurnya. Ada dapur mulutnya sana. Oh, ya. gitu. Terus sebagai pelengkapnya selain 7 nasi rasul itu ada lauk pauknya. Untuk pelengkapnya ya. Bugana. Ya, bukan bugana. Terus ada masakan-masakannya. Ya masakan-masakan seperti mohon maaf ya seperti ya sayur cabai hijau, bihun, ini semur daging, ayam ya komplit boleh. Ada semuanya. Terus ada buah-buahan juga. Buah-buahannya komplit. Ya, terus selain itu ada juga yang lainnya yang diarak-arak selain 7 nasi rasul, selain lauk pauk, selain buah-buahan juga ada yang namanya air mawar. Air mawar. Air mawar itu ada bunga mawarnya, ada bunga melati, bunga kenanga, dikasih air ya. Nah, air mawar ini mohon maaf itu melambangkan air ketuban. Oh, air ketuban. Sebab ibu yang melahirkan diawali dengan air ketuban atau darah putih. Benar. Juga selain air mawar itu ada lagi minuman serbat. Minuman serbat dibuat dari daun pandan, gula merah, gula putih, telur ya Bu ya. Minuman serbat melambangkan darah. Sebab ibu yang melahirkan setelah keluarnya air ketuban baru darah. Ya Bu ya. Juga ada yang namanya kembang goyang.
Kembang goyang dibuat dari bunga mawar, bunga melati, kenanga juga ya Bu ya. Nah itu kembang goyang ini melambangkan ari-ari. Sebab manusia dalam keadaan masih bayi itu masih ada ari-arinya ya Bu ya. Juga ada pasatan. Pasatan itu berbentuk kokor ya Bu ya, yang dibuat dari kuningan seperti mangkok, nanti diisi dengan uang, diisi dengan beras, yang nanti disawerin. Nah, ini melambangkan Curak gitu ya? Iya benar curak ya. Ya, surak dari orang Jawa surak ya. Juga melambangkan bahwa lahirnya seorang manusia atau seorang bayi yang nanti cikal bakal menjadi nabi. Ngerti Bu? Ya itu. Juga ada boreh Mbak. Apa tuh boreh Pak? Bore, istilah Jawa bore, istilah Indonesia lulur. Oh lulur ya. Bore atau lulur ini melambangkan untuk menjaga kesehatan ibu yang habis melahirkan. Karena ibu kita yang melahirkan itu, mohon maaf ya, itu antara hidup dan mati. Perangnya perang sabil, capek, pegel-pegel Mbak. Yang pegel-pegelnya dihilangin dengan lulur atau bore ini. Gitu. Iya Pak. Ya istilah sekarang sih campur bersalin lah Bu. Iya benar. Ya udah Jadi Pak. kesimpulannya upacara turunnya Panjang Jimat ini memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh baru paham, baru paham ya. Sebab Kanjeng Nabi ini yang patut kita suri teladani ajaran-ajarannya, kemudian didikan khususnya untuk orang Islam. Tapi yang kita jaga tadi Mbak dua hal, dua Kalimat syahadat. Nah, jadi jangan sampai lepas dari kita Bu ya, seperti itu. Itu kesimpulan. Takutnya kalau kita nggak menjabarkan seperti ini, takutnya yang nggak mengerti, takutnya ada unsur syirik atau musyrik. Ini padahal sifatnya Mbak ya itu keislaman sekali. Bener. Ya keislaman sekali. Ya orang zaman sekarang banyak yang salah kaprah, bener ya kan? Ya, disangkanya yang aneh-aneh ya. Ini Pak pintu apa ya? Nih kita mau masuk lagi di pintu kedua, itu pintu geledekan. Oh pintu geledekan. Ya dijaga sama dua laskar prajurit ya, yang suaranya menggelegar seperti geledek. Oh ya, iya benar. Nah itu yang ada tralisnya, yang pintu hijau, apa yang tralis hijau? Oh yang itu ini ya? sumur ya. Oh ini Namanya sumur. Sumur Kemandungan. Sumur Kemandungan ya. Kemandungan itu artinya pemberhentian. Boleh kita lihat dulu Pak sebentar ya. Ya. Jadi Bersih-bersih ya. Iya. ya, Kemandungan itu artinya pemberhentian Bu, karena airnya ini dulu bisa difungsikan untuk penjamasan keris. Oh. Dari tanggal 1 Syuro sampai 10 Syuro. Itu bisa boleh. Ada meriamnya Meriamnya nih. replika. Oh replika ini ya. Ikat yang aslinya di dalam sana. Oh kayak begitu. Kamu itu udah dikasih meriam macam-macam tempel. Bener. Nih sumur kemandungannya ya. Enggak. Jadi sumur Kemandungan ini masih difungsikan sampai saat ini masih untuk ada. penjamasan keris dari tanggal 1 Syuro sampai 10 Syuro. Oke Pak. Kenapa sampai 10 Syuro? Karena bendanya banyak di dalam museum ini, ya kurang lebih ada 700 lebih. Oh ya Allah itu. Pedang, tombak, kerisnya. Ya bahkan koleksinya ada kurang lebih 2000-an ya. Itu masih alami semua ya Pak, asli. Ada sebagian dari masyarakat ya. Nanti kita masuk ke sana. Nah enggak, tapi harus ada budget lagi Bu. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Ini dia replikanya ya, meriam replikanya, tapi lucu. Ada 2 tuh. Ada Oh ada 4 ya Pak? kebun Bu, kebun pisang lah. Oh dulu sih Ya, museumnya dulu di sana itu eksekusinya ada. Mantan museum. Iya, mantan museum atau museum. Masuk ke pintu geledekan. Ini suara pengawalnya harus keras. Iya Bu ya. Ya, sama daun pintunya sudah diganti ya. Oh ini dia. halaman keratonnya ya Mbak ya. Iya benar. Halaman keratonnya. Ini halaman keraton, bagus banget. Lihat nih. Ada taman ya Mbak ya. Namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Taman Bundaran Dewan Daru. Iya, bundaran artinya sepakat. Sepakat. Ya,
Dewan artinya makhluk atau kumpulan, kalau daru artinya cahaya. Jadi di sini pengertiannya kumpulan-kumpulan makhluk yang bercahaya. Iya. Ya, juga dewan, mohon maaf, itu bisa diartikan dengan anggota atau kumpulan. Kalau daru artinya cahaya. Jadi apabila nanti kita, Ibu, Mbak, ya kalau sudah menjadi seorang pemimpin jangan lupa ya harus bisa memberi cahaya, memberi penerangan kepada anggota atau kumpulannya. Dalam arti mengayomi bawahan atau rakyatnya. Nah, Terus, ini dia Pak, bangunan apa? ini dulu. Oke, ke dalam dulu ya. Oh, ini kayak mantan keraton. Di dalam Taman Bundaran Dewan Daru, Mbak. Bagus banget ya. Di dalam Taman Bundaran Dewan Daru terdapat patung Lembu Nandi, Mbak. Oh, Lembu Nandi, iya. patung Lembu Nandi. Ya, itu sapi ya. Iya, sapi. Itu melambangkan kepercayaan agama Hindu. Kan kalau sapi kalau di agama Hindu sangat didewakan sekali karena tunggangannya Dewa Siwa. Benar, Ya. benar. Jadi di sini itu alkulturasi, Bu. Jadi dulu Sunan Jati dengan kerajaan-kerajaan dan keturunan itu sangat toleransi sekali, tidak membeda-bedakan agama. Ya. Terus kita lihat ada meja batu dengan bangku batunya itu dari Gujarat. Oh, dari Gujarat ini Pak. Gujarat atau India itu yang membawanya Dr. Raffles Dr. Raffles. yang menemukan bunga bangkai Rafflesia Arnold Oh, iya. atau iya, lebih benar. dikenal dengan Gubernur Jenderal Panjapa karena dia hobi sejarah. Kemudian dia menyusun sejarah Indonesia, kemudian hasil penyusunan diajarkan pada masa sekolah-sekolah kolonial Belanda. Belanda, benar. Jadi Dr. Raffles ini dari kebangsaan Inggris. Inggris ya. Juga ada dua patung harimau. Oh, Mohon iya, maaf, ya. itu melambangkan bahwa keraton Kasepuhan penerus kerajaan Pajajaran Adil, Prabu Siliwangi Adil. Juga ada dua meriam. Ini yang sebelah kanan namanya meriam Ki Santoma. Mariam. Ki Santoma. Kalau sebelah sananya Nyi Santomi. Oh, Laki-laki. Ki dan Nyi ya. Itu persembahan dari Prabu Kabunangka. Prabu Kalbunangka itu Dari kerajaan Galuh, Pakuan, Ciamis. Yang lalu. Kerajaan Galuh, bener. Wah, ternyata ya ada sangkut paut. Nah, kalau ini yang tadi Mbak nanya ini ex museumnya. Oh, ini ex museum ya. Nah, kosong ya. Kosong sekarang ya Pak. Iya, betul ya. Ya barangnya udah dipindah semua. Jadi belum difungsikan lagi ya. Ini udah kosong ya. Ternyata ada sangkut paut dengan kerajaan Galuh Ciamis ya. Ini bagian dari kerajaan Pajajaran juga. Oh, benar. Seperti itu ya. Ini Ternyata. maaf ada pendopo yang sebelah kanan namanya pendopo lunjuk. Pendopo lunjuk. Lunjuk ini artinya petunjuk. Ya, difungsikan untuk tempat memberikan informasi Oh iya. atau tempat tugas staf keratonnya. Ya. Benar ya Pak. Sebelah sana Sri Manganti, pendopo Sri Manganti. Fungsinya dulu untuk ruang tunggu tamu. Tempat ruang Sri tunggu. artinya Sri Sultan atau Raja, kalau Manganti artinya menunggu atau menanti. Ya, Iya, Pak. setelah melapor dari pendopo ini. Juga mohon maaf, ini ada tugu yang kecil. Ini tugu apa Pak? Namanya Tugu Manunggal. Tugu Manunggal. Manunggal kan satu. Oh iya. Ini melambangkan kepercayaan agama Islam menyembah kepada Allahnya yang satu. Oh, seperti itu. Dibuat dari batu karang. Yang kayak di Sunyaragi juga ya Pak ya? Karena batu karang ya kita keimanan kita dan ketakwaan kita itu kuatnya harus Kuat. seperti batu karang. Buktinya sampai sekarang batu karang ini juga masih kokoh ya. Terus ada gapura yang putih ini namanya Gapura Kutagara Wadasan. Tapi motifnya ciri khas Lepon, motif batiknya yaitu mega Mendung kayak batiknya Bapak ini tuh. Karena mega mendung ini filosofinya lambang pengayoman, bahwa seorang sultan, seorang raja, seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi bawahan atau rakyatnya. Ya. Terus ada bagian bawahnya itu disebutnya motif wadasan. 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 Filosofinya wadasan itu bahwa kita sebagai manusia hidup harus mempunyai dasar hidup, Mbak.
pondasi yang kuat, Benar-benar. yaitu seperti keimanan dan ketakwaan. Takwaan. Ya Bu ya? Oke, mangga kita ke dalam sana. Iya Bu, 17:10 lah. 17.10. Sejarah. Makanya ini cari tahu sejarah, Pak. Nah, kalau ini Mbak, mohon maaf, ini disebutnya poni. Poni. Poni atau kuncung. Fungsinya untuk tempat parkir kendaraan raja, ya juga untuk tamu-tamu kenegaraan parkirnya di sini. Karena gedung ininya selam di depan istana ini namanya Jinem Pangrawit, Mbak. Oh, ini Jinem Pangrawit ya. Jinem Pangrawit. Jinem artinya tempat tugas. Kalau Pangrawit tadi artinya baik, halus dan lurus. Sampai sekarang masih difungsikan untuk tempat tugasnya Pangeran Pati atau wakil sultan atau pengawal sultan apabila menerima tamu-tamu kenegaraan. Sampai sekarang berfungsi. Iya. Ya. Boleh kita masuk, Pak? Enggak, ya Assalamualaikum. aja. Oh ya, assalamualaikum. Subhanallah, ya bisa sampai sini, Kak. Sedang banget ya. Oh, ini dalamnya kita hanya sebatas pintu istananya ya. Iya, hanya sebatas ini. Ya. Oh, di dalam Itu kursi-kursinya masih ini ya? Iya. Jadi ruangan singgasananya atau ruangan ininya tempat rajanya Mbak yang ada kelambunya yang berwarna-warni Mbak. Paling belakang sana. Yang di atas sana. Gak bisa masuk. Itu singgah sananya. Namanya Bangsal Agung Panembahan. Oh, Bangsal Agung Panembahan. Dulu difungsikan untuk singgasana Gusti Panembahan, sekarang difungsikan untuk persiapan prosesi upacara turunnya Panjang Jimat itu atau Maulid Nabi. Jadi persiapan arak-arakannya dari sana, Bu. Dari tahun Buka kalau pas Iya, juga untuk tamu-tamu kenegaraan. Cuma kemarin lagi COVID jadi Nggak dibuka karena COVID ini masih Betul, ini ya. ya. Terus kelambunya yang berwarna-warni itu lambang 9 wali atau wali songo. Di dalam kelambu ada ranjang kencana yang dulu difungsikan untuk tempat istirahat siang sultan atau raja. Juga ada kursi singgasana namanya kursi kuning gading gilang kencana. Sama mejanya berukiran kaki ular naga itu melambangkan sabdo pandito ratu. Artinya bahwa ucapan raja merupakan suatu hukum mutlak harus betul-betul dijalankan. Ya, Benar. itu. Juga ada ruangan lagi Mbak yang agak turun ya, agak turun. Kelihatan yang ada kursi-kursinya dan mejanya. Itu namanya Bangsal Prabayaksa. Praba artinya Prabu atau besar, kalau yaksa artinya sayap, jadi sayap besar. Maksudnya bahwa seorang sultan, seorang raja, seorang pemimpin itu dalam melindungi anak atau rakyatnya seperti induk ayam melindungi anak dengan sayapnya yang besar. Itu sifat perlindungan seorang raja kepada anak atau rakyatnya seperti itu. Ya, dulu bangsa Prabayaksa difungsikan untuk musyawarahnya para menteri-menteri keraton. Sekarang difungsikan apabila ada tamu-tamu kenegaraan. Kursi dan mejanya masih asli dari tahun 1738. Motifnya mengambil dari Prancis. Lampu kristalnya itu dari Prancis 1738. Lampu strolop yang oval itu dari VOC Belanda 1745. masih asli semua. Ya. Terus ada ruangan lagi Mbak yang agak maju ke depan yang ada kunci 2 ya. Kelihatan? Itu namanya Bangsal Pringgandani. Waduh, indah banget ya. Ya. Kalau bisa masuk enak nih. Bangsal Pringgandani ini Mbak, itu dulu difungsikan untuk pisoanan. Soanan itu pertemuan para bupati seperti Bupati Kuningan, Bupati Indramayu dan Bupati Majalengka. Karena Cirebon disebutnya 3 wilayah Cirebon atau 1 karesidenan. Jadi dulu para bupati melaporkan mengenai perkembangan wilayah masing-masing dulu di sini.
Kalau lainnya Ya, atau dulu bisa bangsa Pringgadani difungsikan untuk ini Seba Kliwon. Seba Kliwon itu Ya, apa Seba Pak? Kliwon itu artinya pertemuan di saat hari Jumat Kliwon. Ya, gitu. Terus ruangan ini Mbak, yang pintunya ini ya, ini Mbak ya, yang ruangannya agak maju Bu, ke depan. Iya. Ya, ini namanya bangsal Los Gajah Muling. Jadi mengambil dari nama gajah yang lagi bunyi atau menguak. Kan kalau gajah berbunyi, belalainya agak bengkok seperti itu. Iya benar. Lihat Bu, miring sekali Bu. Iya betul, iya. Ya, ini fungsinya bangsal Los Gajah Muling untuk penghubung antara bangsal Pringgandani dengan bangsal Cinem Angrawit. Ya, ya. Kenapa dia harus miring ya? Ya tadi ada unsur feng shui. Feng Shui tetap ya disangkut pautkan. Iya betul ya. Jadi menggambarkan bahwa kita ini hidupnya hemat, nggak Benar benar boros. benar. Kecil Bu, kelihatan di dalamnya kan, kamu lihat coba. Kayak kan? Ya. Nah, ini silsilahnya. Ini Pak foto Sultan yang kemarin ya? Pak Sultan Arif yang kemarin meninggal Innalillahi wa inna 2020 ya, bulan Juli tepatnya ya. Ini meninggal dalam usia 54 tahun ya Bu ya. Meninggalnya. Dia masa hidupnya ketua forum Raja-Raja Senusantara. Oh. Nah, waktu belum menjadi sultan beliau anggota DPD Perwakilan Daerah. Juga waktu belum menjadi sultan aktif di kepemerintahan. Pernah menjadi ketua KMPI, Koskoro, Kadin, ini. Nah, dulu FKN ada di sini. Iya. Nah ini dia Pak. Ini silsilahnya, mangga Mbak. Silsilahnya. Iya, silsilah Keraton Kasepuhan atau Sunan. Bisa dijelasin Pak ini Pak? Ya, mangga Mbak ya. Jadi ini turun dari ayahnya. Oh ini dari ayahnya. Ya, Siti Fatimah binti Muhammad SAW menikah dengan Sayyidina Ali. Ya, ada. itu sahabat Rasulnya. Ya. Mempunyai anak kembar Bu, 2. Ya, kembar itu Hasan Husain. Ini ya dari Husainnya. Nah, sampai turun. Nah, ini Sultan Syarif Abdullah. Sultan Syarif Abdullah ini beristrikan Nyimas Rara Santang Bu. Anaknya Prabu Siliwangi. Nah, ini Nyimas Rara Santang ini nama Mesirnya yaitu Syarifah Mudakin. Ketemu jodohnya pada saat pergi haji menyusul kakaknya Pangeran Cakrabuana ya ke Mesir, ketemu jodoh dengan Sultan Syarif Abdullah. Yang disebut juga dengan Sultan Hud. Iya. Aduh, kita komentar. Iya. Ya. Nah, terus mempunyai 2 keturunan. Ya, Syekh Syarif Hidayatullah, lebih dikenal Syati. Lalu adiknya bernama Syekh Syarif Nurullah. Tapi Syekh Syarif Nurullahnya adiknya Hidayatullah meneruskan di Mesir. Itu. Tapi ada yang tetap di sana. Iya, di Mesir. Sunan Jatinya bertolak ke Pulau Jawa. Di sini membantu uaknya yaitu Pangeran Cakrabuana yang mendirikan Keraton Islam awal 1430 Masehi. Nah, Sunan Jati saya katakan Mbak ya, saya katakan itu diangkat menjadi raja tahun 9. Ya, 1479 Bu ya. Ini yang kemarin meninggal ke Pak Arif ya Bu ya. Iya. Iya. Tapi yang sudah cuma menengahnya Pak Sultan Lukman belum tertulis di sini. Oh begitu ya. Baru Tuh, ya. Ayo Mbak, kita ke sini Mbak. Masih selalu dibersihin ya. jadi ada masuk ke kerajaan Galuh karena dari ibu itu, dari ibunya, Makanya itu. Ternyata dapat di sini ya pengetahuannya ya. istrinya. Iya. Ini bangsal keraton ya. Bangsal keratonnya tadi ya Mbak ya. Oh yang ini ya bangsal keraton. Dulu masuknya dari sini ya aksesnya. Asnanya Bu ya. Ini pohon kering banget ya, masih dirawat. Nah, ini pohon Dewan Daru Mbak. Pohon Dewan Dari tuh. Dewan Daru itu kayunya bisa untuk bahan dupa, untuk pewangi ruangan. Oh, ini udah mati atau belum Pak? Ya udah mati. Mati ya. Dewan Daru ya Bu ya, bukan Malah. Daru Bu, Dewan Daru. Nah kalau ini pintunya namanya pintu Buk Bacem.
Iya, buk mengambil dari bahasa Jawa yang artinya lengkungan gapuranya. Kalau bacemnya daun pintunya atau kayu sebelum dibuat direndam di air. Oh, Jadi yang dibacem bukan tahu tempe aja Mbak. Ya, Rupanya harus dibacem pintu juga. supaya kuat. Oh iya benar. Kayak nggak rata ya. Terus keramik-keramiknya sama dari Kaisar Ming Cina 1424. Karena bawahannya Putri Ong Tin menikah dengan Sun Yat-sen 4 armada kapal perang kurang lebih Oh iya. untuk Sunan Gunung Jati. Ya, Benar. Pantas ya, di mana-mana tuh ada keramik yang khas ya dari sana. Dari dinasti. Jadi erat banget ya hubungannya. Ya. Oh, itu dapur mulutnya. Oh, di sana dapur mulut. Ya, barangkali mau lebih dekat. Boleh, Pak. Ini Langgar Alit. Kalau Muludan rame kali ya. Ramai Bu. Ya, di sana. Orang-orang masaknya khusus untuk muludan. Masuk tuh sekalian. Di semua aja. Wah, ini apa, Pak? Ini sih rencananya mau dibikin ruangan untuk ruangan audio. Oh, ruangan audio ya. Nah, ini Berarti memang luas banget ya ini Keraton Kasepuhannya. baru. Ini baru ya. Realisasi tahun 2013 ini. Ini Pak, bangunan apa? Kayak Ya sama musola. untuk kantor tadinya. Oh, di museum. Ya. Dapur. Mulut. Udah sebatas ini aja, Bu. Ibu, mohon maaf. Kak. Oh, Kak, sini aja. Nggak boleh. Dapur mulut. Ya, tapi sudah revitalisasi, sudah banyak revitalisasi. Tapi pawonnya masih asli ya. Masih ini tuh masih. Kalau muludan Mbak, pawonnya untuk masak 7 nasi rasulnya itu ininya dari kedebogan pisang. Pawon itu apa, Pak? Pawon itu ya dapur. Dapur. Oh. Jadi untuk tungkunya wajannya tubuhnya untuk masak 7 nasi rasul pakai ini kedebogan pisang. Tempat isinya ya. Benar. Itu mungkin airnya dari sumur. Ya dari sumur itu. Kalau di sana itu apa, Pak? Tempat tinggal orang Keraton Iya, Kasepuhan gitu. sama. Itu sebutnya kaputren. Oh, itu Kaputren. Putih-putih. Oh, yang masih nyambung ke sana luas banget ya. Iya. Yuk. Sana, yuk, Pak. Makasih, Pak. Inilah dia ujung dari Keraton Kasepuhan ya, Pak ya. Sampai ke sana lagi. Itunya lawang sana. Waduh, luas banget ya. Pajar mati. Berapa kilo kita jalan? Waduh, nggak ngerti dah. Semua juga nggak apa-apa. Kalau kita susurin sampai sana lawang sana berapa kilo? Ini gajah guling maksudnya piye, Pak? Hah? Gajah guling. Gajah nguling. Oh, yang tadi ya. Ya, sini sama Oh. Oh, tadi kita ngintipnya dari situ. Dari situ kita kan tadi. Lah, emang nggak bisa ngintip dari sini. ini Langgar Alik untuk tadarusan. Oh, ini untuk tadarusan ya, Pak ya? Setiap bulan puasa atau bulan Ramadan. Wah, ini Juga bulan. difungsikan untuk memperingati hari raya Islam. Seperti Rajaban, Roahan, Nuzul Quran, Nisfu Saban, juga untuk selamatan malaman. Selamatan malam ini intinya menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Qadar, bener. 10 terakhir dari puasa itu ada selamatan ya. Oh, zaman sekarang kita di masjidnya kita kumpul di sini. Iya bisa Bu ya. Terus itu jadi kan kalau malam Lailatul Qadar kan adanya di hari ganjil, tanggal 21 Ramadan ya Mbak, tanggal 23 Ramadan, tanggal 25 Ramadan, 27 dan 29. Nah, itu malam terakhirnya ada selamatan malaman. Sore habis asar ya. Gitu. Sembari buka puasa Ya bersama sebelumnya Bu. ya. Ya, terus kita lihat Mbak, Iya, ini Pak. ada tiang yang tengah. Iya ini. Namanya tiang atau saka juru papat kelima pancer. Pancer. Oh. Dalam bahasa Jawa sedulur papat kelima pancer. Oh iya benar-benar. Artinya satu tiang 4 penyangga. Bahwa manusia tadi dibuat atas 4 unsur itu. Dari tanah, api, air, dan angin atau udara. Itu kan tidak lepas dari kita. Kita dalam hidup selalu membutuhkan itu. Juga kita ini ada 4 mazhab, 4 imam.
4 aliran, Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Walaupun berbeda-beda aliran, tapi tetap tujuannya satu, kepada Allah atau Sang Penciptanya. Contohnya kita mengambil dari sholat subuh. Bener. Ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak, ada yang pakai basmalah dulu atau langsung alhamdulillah, ada seperti itu. Tapi walaupun berbeda-beda, tetap jangan kita permasalahkan, semuanya satu tujuan, kepada Allahnya. Yang dipermasalahkan yang enggak sholat. Yang nggak sholat bener. Yang ya seperti itu. Iya, benar. Yang ini ada 9 Mbak Langgaran itu. Iya Pak. Ya, tadi melambangkan 9 wali atau wali songo. Juga yang seluruhnya semuanya ada 20 di Langgaran, yaitu melambangkan sifat Allah yang 20. Seperti wujud, kita, bakom, kulafatul hawadisi, yamuhu binafsi, dan sebagainya. Yang diganti hanya plafon dan sirap aja. Plafon yang masih sirap. asli ya lantai ya, ini marmer Mbak ya. Oh ini marmer. Marmernya dari Belgia atau Belgium. Ini dari Belgia. Dari tahun 1934. Ya, Masih bagus ya Pak, sampai sekarang. Iya. Ini juga masih bener boleh megang ya Pak? Alas kakinya dilepas Oh maaf ya bener. karena untuk sholat. Pegang ini dulu. Aku mau megang itu. Enggak. Itu pengukirnya sama, namanya Raden Sepat dari kebangsaan Majapahit, pengikutnya Raden Patah. Kayak motifnya mas seperti kayak Jepara ya. Iya. Kayak kembang kangkung gitu ya? Iya, bang kangkung. Ya jenis motifnya di sini tuh Kiki Walang 1, Kiki Walang rangkap 2 ya Mbak ya. Daun kawungan, daun kangkungan ya. Simbar, patran. Itu Belanda Bu. 1745. Yang biru mengambil pemandangan alam di negeri Belanda. Kalau yang coklatnya Bu ini. Tuh. Ini menceritakan perjalanan Nabi. Tuh. Yang coklatnya ya. Ini Kak. Porselennya ya ada 2 warna, yang biru sama coklat. Biru itu mengambil pemandangan alam di negeri Belanda, yang coklatnya menceritakan perjalanan Nabi. Cuma mohon maaf itu mengambil dari kitab Injil, tapi Injilnya perjanjian lama. Oh iya, Ya, kalau perjanjian itu dari lama kitab iya. Barnabas. Perjanjian lama dengan perjanjian baru kan Beda. beda ya Pak? Beda. Ya. Nah, ini mohon maaf ada ornamen atau relief yang di atas pintu Mbak. Namanya kembang kanigaran, manuke manuk kedua. Ada filosofi menyatakan aja ngadang pengulung-ulungane uang. Ngerti Bu? Aja ngadang itu jangan mengharapkan. Pengulungan itu di pemberian-pemberian. Uang itu orang. Jadi kita tidak boleh mengharapkan pemberian-pemberian orang lain. Selama dalam keadaan kita masih mampu, harus berusaha untuk mencari rezeki atau nafkah. Kan lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Ya, kalau menurut Cina ornamen ini sebutnya bunga teratai. Teratai atau lotus Mbak. Kan teratai atau lotus itu hidupnya di air. Kalau mekar kan bulat bundar seperti payung. Itu lambang pengayoman. Bahwa seorang sultan, seorang pemimpin ya Mbak ya harus bisa mengayomi bawahan atau rakyat. Nah, terus ada buah delima. Di bawah 2, di atas 2. Buah delima itu melambangkan rukun Islam yang 5 atau mengambil dari surat Al-Ikhlas. Dalnya ada 5. Ada buah manggis yang kuning kecil-kecil Mbak. Buah manggis itu melambangkan kejujuran. Jadi kita kalau makan buah manggis, lihat dulu kelopak belakangnya. Kan kalau kelopak belakangnya dihitung ada 5, nanti dalamnya isinya ada 5. Misalkan kelopak belakangnya 6, ada juga dalamnya 6. Benar. 7 insya Allah dalamnya juga 7. Jadi maksudnya luar dalam itu sama, ucapan sama hati ini sama. Kan ada istilah tebak-tebak buah Manggis. Ya Mbak. Iya benar. Buah manggis luarnya hitam Mbak, Tapi manis. tapi Pak. dalamnya putih, Putih, bersih. Jadi kita rasanya kalau manis. seseorang jangan segi luarnya aja, tapi di dalamnya baik. Ini buah manggis. Terus itu ada bunga yang sudah mekar yang 2 yang merah, itu melambangkan sholat subuh.
2 rakaat. 2 rakaat. Yang 3 yang merah itu melambangkan sholat maghrib 3 rakaat. Kalau yang 2 sholat subuh ya Bu ya. Kalau yang 4 yang tengah duhur, asar dan isya 4 rakaat. Ya. Terus ada yang sifatnya seperti pedang atau panah, itu untuk tolak bala, untuk keselamatan. Kalau bahasa Jawanya namanya oyod mimang. Kan oyod akar. Akar yang saling menyambung itu bisa untuk tolak bala. Kalau mimangnya dibikin pening. Jadi di keraton ini kalau ada orang yang tidak baik, ada orang yang ya tidak relevan, nanti hanya puter-puternya di lingkungan keraton. Nggak bisa keluar dari keraton. Jadi nanti tujuan jeleknya bisa diketahui seperti itu. Nah, itu. Terus ada Banaspati, Mbak. Yang matanya merah tuh, Mbak. Itu Banaspati. Oh, itu Banaspati. Bangsa jin yang dari api. Tapi kalau di sini insya Allah bangsa Banaspatinya sudah di BA. Sudah jin muslim. Baik, nggak baiknya sama orang-orang yang tidak baik. Tuh Banaspati tuh. Yuk, sini. Ini ada satu tiang, 4 penumpang atau 4 penyangga yang artinya sebelum papat 5 pacar. Dalam manusia itu ada 4. Itu dia paling itu. Wow, indah banget ya. Kalau bisa kelihatan yuk Kak. Nanti aja. Ini ruangan apa Pak? Ini ruangan Kaputren. Oh, ini ruang Kaputren. Itu Kaputren. Untuk tempat tinggalnya putri-putri raja. Dan cuma mohon maaf nggak boleh Gak boleh masuk ke dalamnya, tapi sekilas Itu sih. masuk kalau mau ketemu bapaknya. Kalau ketemu dengan Pak Sultannya, dari sana ada ruangan, sebelah sana namanya ruangan dalam harum pedator. Memang keluarnya Pak Sultan, keluar masuknya dari pintu itu tuh Mbak. Oh ya tuh. Tuh. Yang ada ordernya gitu. Itu keluar masuknya Pak Sultan. Di situ kalau ada tamu-tamu ke negara. Nah, ini Wow, indah banget Ini ya. bisa untuk keluar masuknya tamu atau kerabat juga bisa. Itu ukirannya indah banget ya. Iya, yang seperti tadi ya Mbak ya, yang di atas pintu tuh. Bener. Cuma ini kan ada burungnya. Tadi kan saya katakan namanya kembang kanikaran, manuknya manuk kedua. itu lotus tuh ya. Ya, Yang lotus. 4 ya sih. Iya, sama benar-benar. seperti yang di pintu kan tadi Bu. Itu ya. Ini sebelah sini yang untuk singgah sana. Singgah sana tadi yang nggak kelihatan, yang Iya, ada yang di ranjang atas kencangannya. ini, Ya. Tuh beda-bedanya lah, masih bagus-bagus. Iya, indah banget ya Allah, Tuhanku. Kakaknya kalau meludah bisa masuk kali ya. Ya untuk undangan. Yuk, Mbak. Kamar Kaputren. Oh, Yang kita lihat dari depan. Mulai dia berdiri handphone. sama kitchennya. Ini ya. Yang kayak di Senyaragi ya. Iya. Di depan. Sama batu karangnya dari laut selatan ya. Banten. Itu apa Kak? Ini dari selatan. Iya, batu karang dari laut selatan Banten. Nggak terhubungan dengan Banten masih satu rumpun ya. Iya benar. Banten anak, telepon bapak. Oh, Banten anak ya Pak? Iya. Nah waktu itu Sunyati menikah dengan Putri Tawung Anten, mempunyai 2 keturunan, Putri Winaon dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Oh iya. Raja pertama. Putri Winaon itu. Iya, Nama jalan. ada jalan Winaon kan, Pas itu. Oh, Kanoman iya. tuh, yang mau ke Cakabayan. Ini Mbak, sini Mbak. Sini ya. Oh, di sini indah banget. Ini memang indah banget ya. Kalau malam ada lampu-lampu. Ada Bu, ada penerangan. Tahu tuh, ya mudah-mudahan ada. Nanti kalau apa datang sini lagi. Ludan. Udah ada aja handphonenya. Silakan Ibu. Nah, ini Cinemarum Bu. Cinemarum ini Mbak fungsinya dulu untuk ruang tunggu kerabat Ruang atau tunggu family kerabat. apabila ingin bertemu dengan sultan. Sampai kerabat tadi mau ketemu kudu nunggu dulu ya. Iya. Oh, ini dia tadi pintunya. Ya, yang enak burungnya loh. Enak burungnya.
Ini ruangan dalam Enak keraton banget. ini, yaitu tempat tinggal sultan. Oh, ini tempat tinggal sultan. Keluarga. Nah, itu. Pintunya Masya Allah. Pintunya mohon maaf, pintunya sudah revitalisasi. Tapi ya kira-kira seperti itu ya? Iya. Pikirannya ya. Gitu. Ya, Ini mangga. lotus ya? Ya. Iya, lotus atau melati. Oh, ini banaspatinya ada dua tuh. Tuh kayak ada burung-burung juga ya itu. Ini lama keramaian. Atapnya tuh burung. Oh, yang tadi banaspatinya di tengah ya. Ini banaspatinya di sebelah Sama di atas ya. kiri. Dua, Dua. ada dua. Ya. Baru sini ada burung. Ada burungnya, tadi ada gajahnya. Oh, iya. Ini ya banyak artinya ya. Iya, banyak filosofinya. Karena itu yang merupakan Indah banget. kias-kiasnya, nasihatnya Sunan Gunung Jati, Mbak. Bener. Makanya kita kias dan fatwanya Sunan Jati jangan sampai hilang. Bener. Nah, itu nasihatnya. Kan yang masih populer kiasnya Sunan Jati sampai sekarang, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Iya. Ngerti, Mbak? Saya titip masjid, lan itu dan Fakir miskin. Itu yang masih populer sampai saat ini ya. Ini juga tiang-tiangnya ini ya pagar-pagarnya nih. Tuh. Makasih Elang. Kami Elang jaganya di sini ya. alhamdulillah. Jadi sebagian keturunan keraton ini mukanya masih Arab-Arab ya Pak ya? Ya. Gujarat sih. Gujarat ya Pak? Masih ada Gujarat. Tuh elang itu tadi tuh kayak Arab. Ini kan Mesir. Iya. Bapak Wenge itu sih Mesir ya. Tuh elangnya tuh. Ganteng elangnya. Kan dari Baginda Husain ya. Dari Husain, Bu. Ini. Dari atasnya ya. Ini Mbak. Ya. Ini kereta tadinya, kereta Singabarong. Oh iya. Museum di sana. Iya. Tapi di dalamnya ada ruangan Sunjati dibukanya hari Minggu. Oh. Kemarin. Kalau hari biasa ditutup. Dalam Agung Pakungwati Galeri. Oh. Oh, di sini banyak lukisan. Galeri ya pulanya. Tuh. Tuh ada burung di atas. Oh, banyak burung di sini. Ini bagian keraton Islam. Oh, ini keraton Islam Ya awalnya. tadi keraton dalam Agung Pakungwati. Oh, iya. Cuma kalau kita masuk ada pajak lagi 10.000. Oh, gitu. Masuknya tadi artinya bayar dari depan ya. Gitu. Jadi kita sama 10.000. Tapi kalau pengunjung ingin bawa airnya nggak boleh direbus. Oh, kenapa, Pak? Ada sumur Kejayaan, sumur Tujuh dan sumur Bandung. Sama syariatnya untuk apa aja? Ya untuk siraman Midodareni, siraman 7 bulan, untuk menetralisir, untuk obat juga bisa, untuk meruqyah air-air yang ada di keraton. Ya, Iya. untuk syariat. Tetap hakikatnya Allah ya itu. Iya. Seperti itu ya. Ini bagian dari keraton dalam Agung Pakungwati. Sana ada petilasannya Sunan Jati Oh, ada petilasannya lagi. dan petilasannya Pangeran Cakrabuana. Tahu kan petilasan? Tahu, Pak. Itikaf, berzikirnya, ibadahnya dulu di sana sebelum ada masjid. Karena ini kan 1430, kalau masjidnya 1500, Masjid Agung Para Wali. Pak, kenapa pada bawa pancing ya, Pak? Ya itu kan di sana. Oh, Yuk, ini. Hai, ayam enggak. Perintah Pe. ini bangunan apa, Pak? Hah? Yang tiangnya Ini banyak. bangsa pagelaran. Bangsal pagelaran tempat apa ini, Pak? Ya untuk tarian, untuk sabada, untuk paket wisata.
saja. Burung. Tuh banyak burung. Nanti Ini luas banget Keraton Kasupuhan. 25 hektar. Masya Allah. kata ini kita sampai Lawang Sanga berapa kilo? Enggak kuat. Aduh. Jadi Keraton Kasupuhan ini benar-benar luas banget. 25 hektar. Oh, ini ada kolam ya. Pantas orang tadi bawa pancing ya. Mungkin zaman dulunya kalau buat raja aku tuh tinggal ambil ya ikan. Kolam Langgeng Sarinya nih, Mbak. Masa iya kan raja beli ke pasar nggak mungkin ya? Iya bener. Enak banget. Oh, itu ada ukiran-ukiran kayak harimau ya, kerbau. Singa. Tuh, ya Allah. Oh, dari akar pohon itu. Iya. Kak, pegang gambar. Susi pegang gini maju. Kak. Ya dulu kan itu ada balai tambang. Balai tambang. Oh, yang itu balai tambangnya. Memang udah operasi dari rusak ya. Ya, untuk tempat santai orang keraton lah, untuk sidang apa, untuk sore, untuk pagi. Berarti mancing ini tempat termasuk orang Ya keraton juga. masih kerabat juga. Ya sananya mohon maaf ada bukit namanya Gunung Indrakila. Gunung Indrakila. Nah, Gunung Indrakila sebelah sana Gunung Sandil. Gunung Sandil di sana. Nah, ya semacam bukit enggak ya? Bukan bentuk gunung gede bukan. Semacam bukit lah. Gitu ya. Jadi benar-benar ini Keraton Kasupuhan ini luas banget ya, Pak. Iya, ya 25 hektar luas. Kalau dijalani nggak sanggup lah kalau jalan kaki doang ya. Kalau keraton sendiri 12 hektar, yang terdapat bangunan 2 hektar, kurang lebihnya totalnya luasnya 25 hektar. Dibentengin sama benteng atau tembok namanya Batakuta Kosor. Batakutakos. Itu yang membuatnya Ki Ageng Tepak. Ki Ageng Tepak. itu Ki Gede Palimanan. Oh, ke Gede Iya. Palimanan. Dulu Ki Ageng Oke. Tepak membuat batu batanya atau bentengnya itu atau Kuta Kosor ini itu memerintahkan Raden Bilal. Lalu membuka bumbung, ya bumbungnya namanya bumbung Bombas. Dikeluarin dari bumbung itu bangsa-bangsa tetemut semua. Makanya dalam satu bata, di tengah bodi batanya kalau batu bata itu asli, ya, itu biasanya terdapat stempel. Ada cap stempelnya itu ya berbentuk ular naga, Oh iya, iya betul. skorpion, kelabang, macan, Iya. sampai katak pun ada. Itu menandakan batu batanya yang membuatnya bangsa-bangsa tetemut itu. Ya, gitu. Jadi di Demit itu ikut andil lah ya. Ikut bantuin. Iya, bangsa tetemutnya dulu minta di backup, minta masuk. Oh iya iya iya. Jadi baik, Iya, nggak baiknya betul. sama orang-orang yang tidak. Yang baik iya benar. Jadi ikut menjaga, Mbak. Iya, saya paham. Ayo, enggak. Iya. Kita langsung kembali Enggak. ya, Mbak ya. Iya, Pak. Berarti ini kita udah selesai ya, Pak Iya. ya. Tinggal ini ya museum aja. Oh, tinggal lihat museum. Ya, tapi ke depan lagi ya, Pak. Iya. Jadi sekarang kita mau ke depan bayar tiket lagi. Kita mau masuk ke museum karena tadi kita nggak tahu. Aduh. Tempatnya indah banget nih. Adem banget. Ntar ada vaksin naga 5 nama singa barong, Pak. Ya, jadi sini namanya Kereta Singa Barong. Kalau vaksin naga 5 di Keraton Kanoman. Oh ya, ya 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 ya. Tapi sama dibuat dari perwujudan 3 binatang itu. Kalau yang vaksin Nagaliman itu iya yang aku tahu sih itu pernah lihat.
fotonya sih. Bukan aslinya. Jadi sekarang kita di Keraton Kasepuhan mau masuk ke museum. Jadi ke depan lagi beli tiket. Beli tiketnya di museum. Oh, langsung ada di museum. Iya. Oke. Dulu untuk acara kirap keliling hari jadi Cirebon. Nah, kendaraannya Sultan Bukan buat ratu, bukan. bukan untuk raja atau sultan. Untuk permaisuri mungkin ada tandu. Ada tandu Cempana untuk permaisuri dan putra mahkota. Kita kosong juga temboknya itu. Bataku apa, Pak? Kata kota-kota tadi itu termasuk ya. Kota kosong. Bataku Putakoset. Bata kota. Oke guys, sekarang kita mau ke mana, Kak? Museum. Mau ke museum. Kita mau lihat Peninggal pusaka-pusaka peninggalan dari zamannya Sunan Gunung Jati. Tadi Bapak namanya siapa, Pak? Namanya Satu. Pak Satu. Iya, namanya Satu. Satu aja, Pak. Bapak Satu. Namanya bapaknya Satu. Iya. Satu aja. Satu nggak ada dua. Nggak ada dua. Satu. Bapak Satu bersama Bapak Satu. Oke guys, ikutin Bapak satu orang selau. perjalanan kita ke museum bersama Bapak Satu. Bapak yang bawaannya santai, slow. Selau. Woles. Woles bapaknya, woles. Bapak di sini Pak udah berapa tahun Pak? Ada antara 33 tahun lebih. 33 tahun, Bapak Satu udah 33 tahun di sini guys. Keraton Nabi itu tahun 1988. Ngabdi di keraton tahun berapa? Tahun 1988. Tahun 1988 tuh. Iya. Udah lama banget kan? Ya usia masuk keraton itu usia 16 tahun atau 17 tahun. Oh, masih remaja banget ya Pak ya, sampai sekarang awet banget. Dari lajang sampai sekarang ini. 33 tahun.